Kembali lagi bersama saya di channel AI TV. Di sini saya akan menceritakan kisah horor yang benar-benar saya alami waktu saya masih SD. Jadi awal ceritanya itu, papa saya tuh asli orang Jawa Tengah, itu Gombong. Ibu saya asli Bandung. Jadi papa saya itu kerja di Jawa ya. Saya pindah, sekeluarga pindah ke Jawa karena ikut papa saya, karena papa saya kerja di sana. Jadi papa saya itu asli Jawa Tengah di Gombong, tepatnya di desa Kedung Bulus. Dan papa saya itu kerja di Semanding, masih satu daerah gitu, Jawa Tengah. Tapi kayaknya kalau dari Kedung Bulus ke Semanding kayak beda kecamatan. Di awal ceritanya itu saya tuh kan pindah dari Bandung, di drop dulu tuh di rumah nenek saya, itu di orang tua papa saya di Kedung Bulus. Setelah beberapa hari akhirnya papa saya nyari kontrakan di Semanding biar dekat sama kerja. Akhirnya ketemulah mungkin teman papa saya atau siapa, saya nggak tahu, cari kontrakan. Akhirnya ditawari di satu rumah. Nah, rumahnya ini saya cari di Google Maps dan ketemu rumahnya. Rumahnya sih strategis ya, deket pinggir jalan gitu. Nah, ini situasi rumahnya. Nah, ini seperti ini, percis seperti ini. Nah, ini suasananya seperti ini nih. Suasananya seperti ini. Di depannya ada SD. Ini SD dan ini jalan. Dan situasinya seperti ini, ada pohon pisang, rimbun segala macam. Cuman kalau dulu bedanya ada pagar, di sebelah ini ada pagar. Ada pagar. Sini ada pohon manggis kalau nggak salah ya. Dan di sini kamar saya, pintu masuk, dan ini ruangan tamu. Di belakangnya ada dapur sama ada WC. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi awal ceritanya, waktu saya pindah ke Gombong, terus saya pindah ke Semanding, papa saya sudah dapat kontrakan dan ditawari rumah itu. Akhirnya kami pindah tuh sekeluarga ke situ. Setelah pindah hari pertama seperti biasa aja. Pas pertama awal saya masuk sih memang suasananya nggak enak ya, kayak rumah yang apa ya, lama nggak ditempatin gitu. Suasananya apek banget gitu. Nah, hari pertama saya biasa aja. Hari kedua saya menjalani aktivitas seperti biasa, pindahan, beres-beres rumah segala macam, menata barang-barang. Hari ketiganya itu kan saya ngurus-ngurus pindah tuh ke SD ya. Saya pindah ke SD, sudah selesai. Hari keempatnya itu saya merasakan hal-hal yang nggak enak suasananya. Saya merasakan hal yang tidak enak di hari keempat itu. Tepatnya waktu sesudah azan maghrib ya, 6:30, posisi saya ada di kamar. Jadi waktu itu saya buka jendela. Terus kan di sebelahnya itu ada pohon manggis tuh. Di sebelah jendela tuh ada pohon manggis besar gitu. Pas saya buka kan untuk biar angin supaya masuk lah, karena kan kamarnya bau apek banget tuh di situ. Saya buka, terus saya ngelihat ke kiri, ke pohon manggis itu. Jadi ada sesosok apa ya, dari pohon manggis tuh kayak ada terbang menghampiri saya gitu. Matanya merah, terus kayak nyamperin aja gitu, tapi cepet banget. Akhirnya saya ngejerit keluar. Ditenangin sama ibu saya. Akhirnya kok kata ibu saya sih saya nangis ya di situ. Ngejerit sambil nangis gitu, lari gitu. Kaget juga. Nah, akhirnya saya ditenangin, terus saya tidur. Pas pukul 11 malam, kata ibu saya sih saya ngigo keluar ke depan teras tuh. Saya diem sambil ngeliatin pohon manggis, katanya gitu pukul 11 tuh.
Nah, kenapa ibu saya cerita bahwa saya ngigo? Jadi situasinya itu mama saya jualan di depan. Jadi waktu saya keluar jam 11 itu, jadi ketahuan sama ibu saya tuh bahwa saya tuh kayak ngigo terus duduk lihat pemanggis gitu. Akhirnya saya diangkat ke kamar lagi dan tidur. Nah, oke. Di hari keempat dari besoknya saya menjalankan aktivitas seperti biasa, siang-siangnya seperti biasa, mandi, makan seperti biasa. Cuman hawanya aja yang nggak enak di hari-hari itu. Nah terus di hari ke-6-nya, dari ke-6-nya itu saya sakit parah, demam, ngigo, menggigil, pokoknya kayak kalau kata ibu saya tuh saya sadar nggak sadar gitu. Ditanya nggak ngejawab, disuruh makan muntah, nggak nerima si badan tuh. Nah, akhirnya waktu malamnya pukul 8 kok nggak salah, karena orang tua saya panik kan, saya tiba-tiba sakit, ngedrop parah. Jadi saya langsung dibawa ke orang pintar. Jadi kalau di Jawa itu, kalau untuk akses ke rumah sakit jauh juga, jauh, puskesmas jarang. Jadi kalau di Jawa tuh, kalau dulu ya yang saya alami, jadi larinya itu kalau misalkan kita sakitnya nggak normal, demamnya nggak normal, segala macam nggak normal, langsung tiba-tiba dibawa ke orang pintar aja gitu. Nah setelah saya dibawa ke orang pintar, kata orang pintar itu sih saya diganggu sama penghuni rumah itu. Nah orang tua saya kaget dong, penghuni mana? Toh orang tua saya waktu tinggal di situ aman-aman aja, kok nggak lihat apa-apa. Tapi nggak tahu si orang pintar katanya ini anak ada yang ganggu lah pokoknya gitu. Akhirnya pulang, besoknya masih tetap sakit, nggak kuat, pokoknya menggigil parah lah gitu. Pokoknya saya pulang itu dikasih air dengan doa-doa dari seorang pintar itu. Nah besoknya 2 hari 3 hari berlalu, kondisi udah mendingan, bisa makan, terus kondisi udah sehat. Nah setelah saya sembuh 2 hari ke depannya tuh saya mandi, kalau nggak salah sore 4:30, kalau nggak salah 4:30 saya mandi ke belakang. Itu sebelum mandi saya pup dulu. Pas saya pup, tiba-tiba ada yang nepak gitu, dari belakang. Setelah ada yang nepak gitu, saya ngejerit, pokoknya manggil orang tua saya gitu, untuk nyamperin. Wah, ngejerit pokoknya ini ada hantu gitu. Akhirnya orang tua saya nungguin datang, ya sambil nggak percaya juga ada hantu di mana sih, orang rumah nyaman gini gitu katanya. Ya mungkin karena luas juga sih, lumayan luas juga sih rumah itu. Akhirnya saya pas di waktu itu nggak berani ke kamar mandi sendiri pas ada yang nepuk. Saya ke kamar, pokoknya saya nggak betah aja tinggal di rumah itu. Jadi saya minta antar ke rumah nenek saya yang di Gedung Bulus itu. Akhirnya saya dianterin. Sesudah saya dianterin, karena mama saya jualan dan bapak saya kerja di Semanding, jadi saya ditinggal di sana sama nenek saya. Saya cerita bahwa di rumah itu suasananya angker gitu, nggak enak untuk saya tempatin. Nenek saya bilang ke saya bahwa di rumah itu memang banyak penghuninya gitu. Cuman memang saya duluan yang diganggu gitu. Nenek saya bilang nanti juga 2 hari atau 3 hari ke depan orang tua kamu juga bakalan balik kok ke sini dan pingin pindah. Nah akhirnya setelah saya nunggu 4 harian atau 3 harian ya, dan nunggu, itu saya nggak sekolah tuh sampai seminggu lebih, saya nggak sekolah. Terus benar orang tua saya kembali, papa saya mama saya itu kembali malam-malam naik ojek
Itu dengan wajah yang pucat sepucat-pucatnya, kayak dikejar-kejar apa gitu. Pucat, terus bilang lah gitu ya ke nenek saya tuh bahwa kami berdua udah nggak betah tinggal di situ, pingin pindah gitu. Akhirnya besoknya benar-benar langsung pindah, jadi barang-barang di drop di rumah nenek saya. Terus papa saya besoknya balik lagi ke rumah itu dan nyari si orang yang nawarin rumah itu. Udah nyari itu ngobrol-ngobrol lah gitu sama orang itu. Jadi ada satu orang yang ngejaga rumah itu gitu, maksudnya yang ngebersihin atau apa. Nah akhirnya serahin kunci, kita nggak kuat di situ, banyak gangguan, kayak anak saya sakit, tiba-tiba sakit, terus saya juga diganggu, mama saya diganggu juga. Nah sebelumnya saya potong sedikit, kenapa papa saya dan mama saya wajahnya pucat pulang. Jadi ceritanya gini, waktu malam papa saya sama mama saya tuh, papa saya pulang kan malam, pulang kerja, mama saya jualan di depan. Terus papa saya mau mandi tuh malam-malam, mau mandi tapi mau pakai air hangat mandinya tuh. Jadi waktu nimba tuh kan sumur tua gitu, mama saya nimba tuh tiba-tiba ada kayak tangan keluar gitu, kayak ada orang keluar dari sumur gitu. Mama saya ngejerit, terus nemuin papa saya, terus papa saya nggak percaya. Terus mereka berdua tuh ngecek ke sumur itu, malah papa saya ngelihatnya ada sosok putih apa ya, orang yang lagi berdiri putih, rambut panjang, ngelihat ke papa saya. Mama saya nggak ngelihat ada orang yang situ, cuma papa saya ngelihat di situ. Akhirnya lari juga ngejerit, terus keluar. Nah itu ke nenek saya dengan wajah mereka berdua pucat. Nah oke, kembali lagi ke papa saya yang nyerahin kunci. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya papa saya nggak kuat, nyerahin kunci. Terus ngobrol-ngobrol juga, bahwa diceritain, jadi rumah itu memang ada penghuninya, cuman nggak mengganggu gitu, selagi kitanya tidak mengganggu kediaman mereka gitu ya. Tapi kan lain lagi, bahwa bapak saya, ya saya sendiri diganggu, bapak saya diganggu, mama saya diganggu, akhirnya nggak kuat pindah. Nah lagi itu bapak saya pulang ke rumah nenek saya, ke rumah orang tuanya, pulang bapak saya. Terus besoknya dia kerja kan, udah kerja tuh dia cerita ke teman-teman kerjaannya kalau misalkan dia tuh tinggal di sini. Terus nggak kuat karena anak saya tiba-tiba sakit parah dan saya juga diganggu. Terus kata teman bapak saya bahwa siapa yang mau nempatin rumah itu dari dulu rumah udah kosong, nggak ada yang mau nempatin. Ada waktu itu apa ya, yang tukang jualan snack gitu, dia drop barang di situ, dia lagi kerja tuh malam, packing gitu, tiba-tiba diganggu, orang lagi banyak yang ngumpul di situ, diganggu juga. Dan sama suara, sama penampakan, diganggu. Akhirnya bapak saya, oh pantesan kenapa anak saya diganggu, atau banyak penghuninya. Memang suasananya memang agak nggak enak di situ, di rumah itu. Nah akhirnya bapak saya pulang dan cari kontrakan lain di daerah-daerah Semanding gitu. Nah terus bapak saya kan banyak temannya di situ. Terus ngobrol-ngobrol juga bahwa tetangga-tetangga yang di situ juga kalau misalkan malam nggak berani tuh lewat depan rumah situ atau pinggir gang situ, nggak berani. Jadi kadang dia muter lewat gang lain. Pokoknya rumah itu kalau udah malam gelap, sepi aja, hening. Bahkan tetangga-tetangga yang lewat itu yang mau ke warung, kadang kalau misalkan lagi apes diwujudin penampakan di situ, di rumah itu. Gitu. Jadi memang rumah itu suasananya memang agak mengerikan. Di penampakannya langsung
jelas nampakin gitu di rumah itu. Paling segitu cerita horor dari saya. Memang penampakannya real, rumah kondisinya masih seperti itu. Jadi terakhir saya waktu itu pulang tahun 2024. Sekarang saya sudah di Bandung lagi. Saya kemarin pulang ke Jawa tahun 2024. Saya ngecek rumah itu siang-siang, lewat sengaja ke rumah itu. Rumahnya masih berdiri percis yang saya tunjukin. Percis seperti itu. Berdirinya seperti itu. Pohon-pohonnya masih sama, rimbunnya masih sama. Bahkan saya ngecek ke kamar mandi masih sama, masih berdiri. Sumur tuanya, WC-nya masih sama. Memang pas saya lihat ke sumur itu langsung merinding sih, nggak kuat, hawanya nggak kuat. Nah, intinya bagi kalian yang sedang cari rumah atau cari kontrakan, kalau misalkan kalian masuk ke rumah itu, hati kalian gak enak, gak tenang, jangan dipaksain, mending cari rumah yang lain. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke rumah itu dan suasananya tenang, hatinya enak, nah itu boleh kalian tinggali di situ, tempatin di situ. Tapi kalau misalkan suasananya nggak enak, jangan dipaksain kalian tinggal di situ. Pasti ada yang nggak beres rumah itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk kalian yang mendengarkan di daerah Semanding, di daerah Jawa Tengah khususnya, yang tahu rumah ini, kalau misalkan saya salah dalam penyampaian atau kata-kata, mohon dimengerti dan mohon maaf. Tapi yang saya rasakan itu benar-benar real, bahwa rumah itu memang angker gitu. Bahkan beberapa tetangga juga bilang bahwa itu tuh angker. Mungkin nggak tahu itu rumahnya bekas apa, sampai sekarang saya nyari itu rumah dulunya siapa yang ninggalin, kenapa bisa berdiri seperti itu, tidak ada penghuni dan nggak tahu siapa pemiliknya. Mungkin kalian yang daerah-daerah sana atau yang tahu rumah ini boleh di komen-komen aja ya guys ya. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih.